warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kontrol manajemen. Kontrol manajemen adalah proses di mana manajer memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama kontrol manajemen adalah untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang benar dan mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam kontrol manajemen. Yang pertama, penetapan standar kinerja. Manajer harus menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap aktivitas dan proses dalam organisasi. Ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja aktual. Yang kedua, pengukuran kinerja. Manajer harus mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti laporan keuangan, analisis produktivitas, survei kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah identifikasi penyimpanan. Manajer harus mengidentifikasi penyimpanan antara kinerja aktual dan standar yang ditetapkan. Penyimpangan ini dapat berupa positif, kinerja melebihi standar, atau negatif, kinerja di bawah standar. Yang keempat, analisis penyebab. Manajer harus menganalisis penyebab dari penyimpangan yang terjadi. Ini dapat melibatkan analisis faktor internal, yaitu sumber daya, proses, struktur organisasi, atau eksternal, yaitu pasar, pesaing, peraturan. Yang kelima, tindakan korektif. Berdasarkan analisis penyebab, manajer harus mengambil tindakan korektif yang sesuai untuk mengatasi penyimpangan dan memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar. Yang keenam, umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Manajer harus memberikan umpan balik kepada karyawan dan organisasi secara keseluruhan, serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Konsep-konsep ini merupakan inti dari kontrol manajemen yang memungkinkan manajer harus memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja organisasi secara efektif. Penerapan kontrol manajemen yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik. Metode alat kontrol manajemen adalah teknik atau pendekatan yang digunakan oleh manajer atau organisasi untuk mengawasi, mengendalikan, dan memastikan bahwa aktivitas-aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh metode alat kontrol manajemen. Yang pertama, anggaran atau budget. Alat untuk merencanakan dan mengontrol penggunaan sumber daya keuangan dalam organisasi. Yang kedua, laporan keuangan. Alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi. Yang ketiga, analisis varians. Membandingkan hasil aktual dengan target atau standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat adalah sistem pengendalian internal. Proses dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan keakuratan data, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Yang kelima, audit. Proses pemeriksaan independen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap produser. Yang keenam, balanced scorecard. Alat pengukuran kinerja yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang pembahasan di atas. Secara keseluruhan, konsep dasar kontrol manajemen berfokus pada memastikan organisasi mencapai tujuan strategisnya melalui pengukuran, umpan balik, insentif, dan anggaran yang disesuaikan dengan karakteristik unit organisasi. Kontrol manajemen adalah proses di mana manajer memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama kontrol manajemen adalah untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang benar dan mencapai tujuannya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.